Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putih Channel. Kali ini saya masih dengan cerita yang sama. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-13, masih di cerita Wonderwall. Jadi buat temen-temen, jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, oke, sekarang ayo kita mulai ceritanya. Kita masuk ke inti cerita. Oke, dengerin ya. Apa kamu menyukai Sean? Hah? Dari mana kamu dengar hal itu, Paris? Dengar? Bukannya sudah jelas kan? Kamu saja gak mau dia dikeluarkan. Tidak, bukan begitu. Jangan salah paham, Paris. Aku menolong Sean karena dia sudah baik padaku kemarin. Aku rasa dia tidak sejahat yang kamu bayangkan. Apa? Udah ya Paris, aku udah selesai fotokopi, bye. Oke. Sean, baik. Hoe, baru dengar aja aku pengen muntah. Dia bilang gitu kan. Oke, masuk ke episode yang ke-13. Sulit untuk dikatakan. Sean, ini fotokopinya. Paris tanda tanya, karena Sean megang tangan Jessie. Dia mau apa? Ini untukmu. Jadi Sean ngasih kue ke Jessie. Ini kan roti yang sama persis dengan yang waktu itu. Kenapa ini untukku? Jessie shock. Jangan banyak tanya, pokoknya ambil saja roti itu. Translate, ini ganti rugi roti yang waktu itu kubuang. Dan ini juga untukmu. Maunya apa sih? Tada! Ini mau dilempar ke kepalaku. Bukan bodoh. Pokoknya itu untukmu. Sebenarnya dia mau bilang apa? Yang ini aku tidak paham. Tapi saat dia kasih roti yang tadi aku mengerti dia ingin ganti rugi. Apa lihat-lihat? Kamu tidak suka? Sini balikin semuanya. Loh, kan kamu udah kasih. Itu untukmu, bukan karena kamu sudah ngomong sama Capsek tadi, oke? Translate, terima kasih sudah bicara pada Capsek tadi. Oh, dia mau bilang makasih. Dia hanya sedikit pemalu kan? Sama-sama. Aku gak bilang terima kasih. Seram. Maaf, aku salah dengar. Sean, apa aku boleh pergi sekarang? Boleh saja, tapi aku ikut denganmu. Wah, kenapa? Memangnya apa lagi yang telah kuperbuat? Kamu belum memberitahu siapa yang melaporkanku. Aku juga sedang enggak mood untuk mengancammu. Coba kalau kamu kasih tahu siapa, aku pasti sudah menghajar orang itu dan tidak perlu mengancammu. Ini mau kemana? Kafetaria. Bagaimana mungkin aku bertemu Joy dengan Sean di sisiku? Apa-apaan itu? Tadi mereka berdua pegang-pegangan. Dia mencari Jessie lagi. Jangan murung, Joy. Kalau Jessie tidak ada, kan ada aku. Lihat itu, Jessie akhirnya datang juga. Tapi datangnya dengan... Joy termenung. Hai Jessie, ayo duduk sini. Kenapa Sean ikut dengan Jessie? Thanks, Cesar. Aku duduk di sini ya. Ngapain kamu di sini? Terus Joy jawab, harusnya aku yang tanya begitu. Pemandangan di sana kok silau sekali. Grup baru. Mereka tiba-tiba muncul di kafetaria. Ternyata mereka hanya bisa jenak di depan Jessie. Tapi suasananya kok tegang begitu ya? Cesar mau kemana? Toilet. Aku mengganggu pemandangan. Apalah aku sebongkah upil di antara mereka. Jangan-jangan yang melaporkanku orang ini? Bukan. Apa tidak ada hal baik yang bisa kau lakukan selain memukul atau menuduh orang lain sembarangan? Hal baik? Aku orang yang cukup sabar menunggumu untuk minta maaf padaku.
Menyebalkan. Pantas saja kamu dilaporkan. Pasti orang yang lapor sangat peduli dengan Jessie. Haha, peduli denganku? Alan tidak mungkin peduli denganku sampai segitunya. Ups, keceplosan. Sial, sudah kuduga Banci itu pelakunya. Sean. Jadi tanda tanya. Jessie, jangan pergi lagi. Aku ada sedikit urusan. Akan ku kabari jika sudah selesai, Joy. Tunggu, Sean, biar ku jelaskan dulu. Jangan sentuh aku, dasar cewek murahan. Kenapa begini? Apa bagusnya dia? Aku tidak mengerti seperti apa Sean di mata Jessie. Tips Sydney. Tips mengisi soal ujian. Yang pertama, jadi Sydney baca soalnya dengan baik. Yang kedua, taruh kembali soalnya. Yang ketiga, nangis. Yang keempat, isi jawaban yang paling dekat dengan tetesan air matamu. D. Itu cara uniknya Sydney ya, karena dia tuh gak pernah belajar, dia tuh cuma ngandelin Jessie aja. Oke, next, episode yang ke-14. Tidak sakit. Jangan takut, aku tidak boleh takut lagi dengan Sean. Di sini kau rupanya Banci. Kenapa kamu melaporkan hal yang tidak benar pada Kepsek? Kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, diamlah. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Sean, tolong jangan begitu. Alan, maaf ya. Semua gara-gara aku, Sean, jadi... Cepat pergi dari sini. Sayang nyawa, drap. Ya ampun, ternyata aku tidak perlu menunggu lama sampai Sean berulah lagi. Jadi si temennya ini, si Paris, dia merekam video. Ini bisa jadi bukti yang bagus untuk Kepsek supaya Sean dikeluarkan dari sini. Bye, Sean. Jessie, ini bukan salahmu. Aku tidak bermaksud untuk melibatkanmu dalam masalahku dengan Sean. Si Jessie tanda tanya. Harusnya aku yang minta maaf. Aku hanya takut Sean akan menyakitimu. Kau pikir ini yang kulakukan padanya kemarin? Menyakitinya seperti ini, hah? Ini gila, Sean. Hentikan. Yes. Splats. Jadi dia saling pukul. Hah? Apa lihat-lihat? Ini gara-gara kamu. Tiba-tiba mimisan. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan diam saja, kamu medis kan? Cepat obati aku. Tapi aku bukan medis lagi. Kamu bisa pergi ke klinik, pasti ada suster atau pengurusnya. Aku tidak peduli. Kalau sampai aku mati kehabisan darah, aku akan jadi hantu dan datang menghantuimu. Sial, padahal tadi itu tinggal sedikit lagi. Iya, segera. Kemarikan ponselmu. Kenapa kamu merekamku saat aku sedang mimisan? Hapus, supaya bisa mempermalukanku nanti. Apa? Dari mana kamu tahu? Dia bisa dengar suara rekaman sekecil itu. Kau pikir aku tidak dengar bunyi ponselmu? Gerasak. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat ke klinik, Sean. Kamu tidak perlu melempar ponselnya Paris keluar jendela seperti itu. Masih bagus ponselnya yang kulempar, bukan orangnya. Sial. Tadinya aku sudah mencoba untuk baik pengertian dan peduli padanya. Tapi lihat apa yang dilakukan padaku. Lihat. Paris, cekrek. Kenapa dia? Aneh. Lupakan semua yang baru saja kalian lihat. Hiks. Si Banci nangis lagi deh. Hai Alan, aku dengar semuanya tadi. Jadi kamu yang melaporkan Sean pada kepala sekolah. Kamu laporkan Sean demi Jessie. Bukannya apa, tapi aku hanya ingin bilang yang kamu lakukan itu nggak ada gunanya. Kamu jangan sok pahlawan hanya demi orang yang tidak pernah sekalipun memikirkanmu. Lihat deh Jessie,
langsung pergi dengan Sean dan meninggalkanmu begitu saja. Aku tahu. Semua orang tidak peduli denganku. Semua orang bilang aku banci karena aku cengeng dan penakut, Paris. Puk-puk. Sudah. Kamu bukan banci, Allen. Dasar banci. Oke, stop. Aku mau ke bawah mengambil HP-ku. Suster. Jessie. OMG, kalian membuatku kaget. Suster, ini Sean. Dia tiba-tiba saja mimisan. Coba sini kulihat dulu. Kenapa jadi suster culun ini yang mengobatiku sih? Siapa yang suster culun? Sini. Bagaimana rasanya kalau aku tekan di sini? Oke. Ternyata hidungmu patah, makanya berdarah. Apa itu karena dipukul Joy kemarin ya? Oh iya. Kamu akan kehilangan hidungmu, dan kemudian kamu akan menjadi seperti Lord Voldemort, antagonis dalam Harry Potter. Tidak, suster, dia jadi takut. Jessie, apa kau lihat wajahnya ketakutan begitu? Dia ketawa kan. Bercanda kok, aku punya kenalan di rumah sakit A yang bisa menolongmu. Dia bisa membenarkan hidungmu. Sekarang minta Jessie untuk mengkompres hidungmu supaya mimisannya berhenti sebentar. Kenapa aku? Tadi katanya dia tidak mau jika aku yang obati. Dan hari ini pengurusnya bolos bertugas. Aku kesal. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku senang melihatmu ada di sini lagi, Jessie. Terharu. Aku masih berharap kamu akan kembali lagi jadi pengurus klinik. Sean, aku sentuh kamu gak apa-apa kan? Apa boleh buat? Lagi pula tidak ada pengurusnya di sini. Translate. Kamu saja yang mengobatiku. Aku bersihkan dulu kalau begitu. Kalau sakit, bilang padaku. Aku akan lebih lembut. Maaf, sakit ya, sedikit lagi. Tidak sakit. Apa? Aku bilang tidak sakit. Asal itu kamu yang lakukan. Bagus lah. Aku hampir lupa kompresnya. Jessie, kalau dipikir, ini pertama kalinya dia memanggilku dengan namaku. Kamu tidak ingin kembali lagi jadi pengurus di klinik? Kembali jadi? Terus Jessie ngebayangin apa yang dilakuin teman-temannya selama dia jadi pengurus. Jadi pengalaman Jessie sangat buruk ya, makanya dia nggak mau jadi pengurus lagi tuh. Waktu itu aku berhenti hanya karena masalah yang sepele. Kembali ya? Tidak, aku tidak mau lagi. Oke, next. Kita lanjut ke episode 15. Jangan sok baik. Pip. 5 menit lagi. 55 menit kemudian. Aku ketiduran. Gawat. Aku jadi lupa apa saja yang harus kulakukan. Sarapanku. Aku tidak punya banyak waktu untuk memasak. Sarapan. Buku pelajaran hari ini. Hari ini bakalan hujan. Payung. Dompet. Rapikan tempat tidur. Sat. Dah. Sekarang bus. Tunggu aku. Sempit juga, penuh. Ada yang kosong di sana. Cepat duduk. Psst, itu dia. Pagi, Jessie. Pagi, Evan. Hentikan. Ya, permisi. Boleh aku duduk di sebelah situ? Sean, kenapa ada Sean di bus? Jangan, kamu gak boleh duduk. Gak boleh ya? Hai Jessie, sini. Kursinya kotor. Duduk lah. Duduk saja di sini, Jessie. Bagaimana denganmu, Cat?
Biarkan saja, dia gak apa-apa kok, berdiri saja. Jessie, rambutmu berantakan. Mau pinjam sisir? Ah, mau dong. Aku tadi lari-lari sih. Jessie mau permen. Wah, makasih. Minggu depan ujian, kamu sudah belajar ya, Jessie? Belum kok, nanti aku belajar dengan Sydney malam sebelum ujian. Hujan ya? Deras sekali. Cat, aku numpang payung lagi, oke? Hujannya deras sekali. Cepetan dong, basah deh. Jessie ngeluarin payung. Terus ada Sean di situ. Terus Jessie membuka percakapan ke Sean. Hidungmu sudah baikan kan, Sean? Ngomong-ngomong, aku lupa kalau Capsek melarangmu mengendarai mobil lagi ke sekolah. Pasti jadinya lupa bawa payung kan? Mau payungan denganku? Sean masih diam. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang telah kulakukan? Dari semua orang, kenapa hanya kamu yang tetap bersikap baik padaku? Apa maumu? Hah? Aku yang kamu bicarakan. Aku hanya menaruhkan payung. Jangan berpura-pura baik seperti itu. Berpura-pura? Kenapa kamu bilang begitu? Aku takut dengan kebaikan palsumu. Jessie tanda tanya. Kalau kamu ingin sesuatu dariku, jangan sok baik begitu. Pergi. Aku tidak butuh payung. Pergi. Aku tidak butuh payung. Jessie kan kaget kan. Terus Jessie payungan sendiri deh pergi. Semua orang membenciku. Semua orang hanya memanfaatkanku, berpura-pura baik padaku, dan kemudian menuntut timbal balik, seolah-olah itu adalah hutang yang tidak pernah kulakukan tapi harus kubayar. Semua kebaikan yang kuterima palsu. Pada akhirnya mereka semua selalu saja meninggalkan aku. Tapi dia terus-menerus bersikap baik padaku dan aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Mau payungan denganku? Dia membuatku takut. Berhentilah bersikap baik seperti itu padaku. Kalau seperti ini aku... Apa salahku kalau aku baik padanya? Kenapa Sean malah takut padaku? Sean itu orangnya sedikit aneh juga ya. Hai Jessie. Joy, kamu mau makan bareng aku dan Jasar di kafetaria sebelum masuk kelas? Boleh, sebentar, aku ambil dompet. Rasanya sudah kuisi di tas. Apa tadi ketinggalan di rumah ya? Atau jangan-jangan jatuh pas aku keluarin payung tadi di halte? Aku yang bayarin dulu, gak apa-apa kan? Boleh? Maaf ya Joy, akan ku ganti besok. Hujan masih terus mengguyur kan, karena hujannya deras banget. Dompet siapa ini? Perhaps hike. Name Jessie Canberley. Here sophomore class 27. Date of birth November 26. Student ID nomor 00799. Kenapa hari ini aku jadi terus-terusan melihat dia sih? Oke, selesai. Besok kita lanjut episode yang ke-16. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan videonya ya. Makasih.